Hai Scorpio, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energinya kamu in general untuk 2021 Scorpio selama setahun, Sun, Moon, Rising, Venus, energinya kolektif. Jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Aku saranin untuk cek di video berchart kamu yang lainnya juga, karena siapa tahu resonate-nya mix gitu. Jadi setengah di sini, sedikit di sini, tapi bisa sebagian lagi ada di chart kamu yang lainnya. Oke, Scorpio, energi yang mempengaruhi kamu di tahun 2021 pertama itu dari orientasinya spiritual sekali. Keyakinan kamu di sini akan memegang peranan penting dalam kehidupan kamu selama 2021. Sejauh ini kamu masih melanjutkan perjuangan kamu di 2020, masih ada yang belum terselesaikan yang harus kamu selesaikan di sini, di mana kamu bertanggung jawab akan banyak hal yang sudah terjadi di 2021. Mungkin tidak nyamannya 2020, mungkin ketidaknyamanannya itu banyak sekali di tahun sebelumnya, bahkan di tahun sebelumnya lagi, dan ini masih berlanjut penyelesaiannya. Kamu berusaha masih untuk menyeimbangkan diri karena memang faktor eksternalnya sangat mempengaruhi kamu, dan penilaian-penilaian eksternal terhadap kamu ini ada yang kamu belum bisa terima gitu. Jadi situasi kondisi kamu di sekitarnya itu belum bisa kamu terima, kayak ya ampun begini amat sih gitu, kenapa gue nggak bisa sih gitu. Jadi banyak faktor eksternal yang mempengaruhi kamu dan kamu berusaha untuk defensif. Aku merasanya banyak faktor defensif di sini, banyak hal yang belum bisa kamu terima. Ini trigger untuk spiritualitas kamu sebenarnya, dan di sini aku ngelihat ada orang-orang yang memang akhirnya sebagian dari kamu mungkin melepaskan diri dari institusi, misalnya organisasi atau kantor kamu, atau pergi dari lingkungan kamu gitu untuk lebih menenangkan diri sih. Aku lebih ngelihat ini lebih ke kebutuhan jiwanya kamu, batinnya kamu, pikirannya kamu, karena ada beberapa yang memang kamu udah gak suka, gak nyaman di lingkungan itu, gak nyaman bersama dia. Mungkin ada beberapa yang juga mengalami perceraian di 2021, finalnya seperti itu. Ini gak semua, tapi ada konfliknya sedikit, bahwa kamu menyadari banyak ketidaknyamanan. Di sini diingetin untuk sisi yang lain adalah kamu kembali ke teman-teman kamu yang bisa agak mungkin meringankan beban kamu, support kamu, mungkin cuma untuk sekedar ketawa-ketawa atau hiburan. Itu lebih baik kamu kembali ke teman-teman kamu yang positif, pastinya jangan yang negatif lagi, karena kamu full emosional, full defensif di sini, dan ada beberapa hal yang memang belum bisa kamu terima dalam hidup kamu. Di sini semuanya masih berlanjut sedikit. Aku sih ngeliatnya sih nggak terlalu banyak gitu, karena faktor keyakinan kamu, faktor spiritualitas kamu untuk pengenalan diri juga lumayan memegang peranan penting. Sekali lagi di sini kamu harus belajar untuk lebih bisa mengendalikan diri. Sebenarnya PR-nya di 2021 sepertinya ini adalah pengendalian diri kamu, bagaimana cara kamu mengatasi semua hal, atau menerima dulu deh minimal gitu apa yang telah terjadi di kehidupan kamu. Selanjutnya, ternyata ada PR juga di kamu 2021 untuk banyak-banyak mengevaluasi, terutama mengevaluasi diri kamu sendiri. Apakah lingkungan kamu sudah tepat yang sekarang? Apakah cara kamu, pekerjaan kamu, pasangan kamu, keluarga kamu sudah tepat memperlakukan kamu, atau kamu memperlakukan mereka? Banyak yang harus dievaluasi dalam hidup kamu, baru kamu bisa mencari sedikit demi sedikit pencerahan yang kamu mau. Karena sebenarnya di sini yang aku simpulkan, sebenarnya kamu butuh banget support, cuma kamu belum bisa
mendapatkan kata-kata atau kalimat atau sikap-sikap yang menunjukkan sebenarnya kamu butuh mereka. Kamu butuh lingkungan kamu untuk mensupport kamu. Kamu merasakan banyak yang tidak mengerti jalan pikiran kamu, tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Sejauh ini belum tentu kamu berpikiran negatif sebenarnya. Bisa aja sebenarnya kamu visioner, kamu melihat ke depan, tapi lingkungan kamu di sini belum bisa menerima jalan pikiran kamu. Jadi kamu kayak agak putus asa dengan lingkungan kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu. Ini tergantung kamu bisa nurunin sedikit atau enggak gitu. Kamu bisa menyesuaikan diri atau enggak. Makanya diminta untuk mengevaluasi kembali cara-cara yang sudah kamu lakukan supaya lebih harmonis lagi di lingkungan kamu. Tidak ada penolakan, tidak ada pertahanan diri, karena di sini kamu agak sibuk juga untuk gimana mengatasi emosionalnya kamu. Kok kamu kesel, kamu sebel sama faktor eksternal yang ada di sekitar kamu, tapi sebenarnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan di sini diminta untuk kamu bisa mempertimbangkan orang yang memang bisa kamu percaya, orang yang mungkin dekat dengan kamu, pasangan kamu, menjadi sebagai partner kamu di segala aspek kehidupan kamu. Kamu bisa bersenang-senang sama dia, kamu bisa berkeluh kesah sama dia. Cobalah untuk menciptakan kebiasaan itu, karena dengan cara ini kamu bisa merasakan support yang sebenarnya gitu. Jadi orang tuh sebenarnya nggak harus setuju gitu dengan pemikiran kamu. Saling toleransi aja. Mungkin mereka pemahamannya masih di situ, kamu pemahamannya sudah lebih tinggi gitu, jadi nggak nyambung gitu. Jadi belum tentu kamu itu pemikirannya buruk atau negatif, tidak gitu, tapi memang sekitar kamu yang kayak kasarnya tuh belum nyampe aja ke pikiran kamu. Dan di sini kamu harus mencari orang yang benar-benar bisa mengerti, 1 atau 2 orang untuk kamu bisa berjalan bersama mereka di sini untuk bisa menyesuaikan, dan kamu nggak putus asa gitu, yang merasa dimusuhi, merasa nggak dipercaya gitu. Jadi coba cari deh 2021 lebih baik kamu bersama mereka gitu, mereka yang memang sefrekuensi sama kamu. Jangan paksakan lingkungan yang tidak satu frekuensi sama kamu, ini akan sulit. Kamu akan banyak galaunya, kamu akan banyak menderitanya, istilahnya. Lebih baik cari frekuensi yang sama aja gitu. Di 2021 ini juga kamu sepertinya menemukan banyak pembatasan diri, tapi ini sebenarnya kayak diri kamu sendiri loh yang ngebatasin, bukan orang lain juga. Dan memang faktor eksternalnya, misalnya kayak pandemi seperti sekarang yang masih berlanjut, di sini memang semua serba terbatas. Kamu tidak bebas, kamu kan orangnya bebas gitu, bebas yang mau menentukan apapun. Tapi saat ini memang kamu harus bertoleransi dengan keadaan, belajar beradaptasi untuk bisa menciptakan satu kebiasaan-kebiasaan yang baru. Karena memang di semua aspek, hampir semua aspek kehidupan kamu ini kayak kamu ngerasain semua mentok. Yang kamu bisa jalanin adalah cuma yang hal-hal kecil yang memang sudah menjadi kebiasaan. Tapi ketika kamu membuat hal baru atau kamu berekspresi hal yang lain yang baru gitu, kamu agak mentok di sini dan kamu merasa terpenjara aja gitu, nggak bisa kemana-mana. Kamu merasa dikekang, kamu merasa banyak hal-hal yang negatif gitu yang terjadi di dalam diri kamu, dan kamu defensif di sini. Seperti biasanya kamu akan merasa itu tidak cocok dengan kamu, itu bukan kamu gitu. Dan di sini diingetin lagi bahwa kamu harus keluar dari pemikiran seperti itu, karena ini akan melelahkan kamu sih sebenarnya kalau kamu terlalu fokus dengan hal-hal yang sudah membatasi kamu. Lebih baik kamu fokus dengan goalsnya diri kamu sendiri, tujuan hidup kamu sendiri. Di sini memang perlu sekali lagi pengendalian diri, di mana
kamu harus kembali gitu, nggak gampang ke distract dengan lingkungan kamu yang memang kurang mendukung. Bisa jadi emang bukan frekuensinya kamu, lingkungan yang sekarang gitu, bukan. Kamu harus cari lagi, gali lagi, jangan stuck sebenarnya di lingkungan yang itu, karena kamu perlu mengejar cita-citanya kamu, mengejar impiannya kamu. Dengan mencari orang-orang yang satu frekuensi sama kamu bisa lebih leluasa sebenarnya. Kamu tidak merasa terpenjara lagi gitu, kamu merasa terpenjara karena memang lingkunganmu tidak sefrekuensi aja sama kamu gitu. Tapi beda halnya kalau kamu pindah haluan, pindah lingkungan yang satu frekuensi sama kamu akan lebih up. Kamu akan lebih bisa mengekspresikan keinginan kamu, ekspresikan diri kamu di sini, karena memang faktor spiritual ini berpengaruh sekali dengan kamu di faktor pengendalian diri. Gak usah buang waktu istilahnya berusaha defensif gitu, mempertahankan diri, berusaha menolak sana sini, ya percuma juga gitu, gak akan nyambung juga gitu. Ini pelajaran untuk kamu, untuk relationship-nya kamu. Entah itu asmara, entah itu hubungan keluarga, hubungan pertemanan, sahabat, atau rekan kerja, belajarlah memaafkan dan mempelajari kejadian-kejadian yang sudah terjadi sama kamu. Pelajarannya apa sih? Hikmahnya apa sih? Gitu. Jadi di pasangan pun tetap kamu harus belajar memaafkan jika sudah terjadi kejadian yang tidak menyenangkan. Di sini kamu sekali lagi religious factor di sini berpengaruh besar terhadap kamu, spiritualitas kamu. Di sini pelan-pelan agak naik kelas gitu. Jadi kamu harus benar-benar diajarin forgiving and learning, di mana kamu harus memaafkan dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kamu harus tahu, harus yakin kalau kamu tuh layak dicintain. Kamu layak punya hubungan yang harmonis, entah itu sama pasangan kamu, entah itu pertemanan. Mungkin kamu merasa teman-teman gue gak ada yang ngerti, tapi kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Kamu layak untuk punya satu lingkungan yang memang mendukung kamu. Sekali lagi, bukan berarti kamu 100% salah, tidak, tapi mungkin lingkungan kamu yang memang belum sesuai, dan mungkin ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya perubahan yang harus kamu lalui. Ya emang ini stepnya kebetulan dihadirkan di 2021, stepnya, langkahnya. Jadi manfaatin aja segala kesempatan yang memang diberikan semesta, why not gitu. Kita manfaatin aja, mumpung energinya memang lagi kuat nih, ngedorong kita buat belajar banyak tentang spiritualitas, belajar banyak pengendalian diri, mengenal diri sendiri. Kita manfaatin gitu, jangan ditolak lagi, jangan denial lagi dengan apa yang sedang terjadi gitu. Kita terima aja, terima, maafkan, ambil hikmahnya, lepaskan, ikhlaskan semuanya. Di awal-awal tahun mungkin semuanya akan tetap menjadi misteri buat kamu, seperti Scorpio yang juga penuh dengan misteri. Aku ngeliatnya jalan hidup kamu pun terasa seperti misteri buat kamu. Mungkin kamu tidak terlalu antusias dengan 2021 karena memang kayak gelap aja buat kamu, dan kamu lagi sulit untuk membuka diri, untuk percaya sama orang, untuk bisa menerima pandangan-pandangan orang atau masukan orang. Itu kamu harus kayak penuh effort gitu, yang usaha banget. Oh iya gue mau dengerin orang gitu, gue mau dengerin nasihat orang, wejangan orang, iya gue mau gitu. Itu kayak penuh usaha, niatnya gede banget gitu. Kalau biasa aja tuh kamu yang males gitu, males yang udahlah ntar juga sama aja, gue juga yang jalanin hidup gue gitu. Jadi karena ketidakpahaman kamu, ketidaktahuan kamu, karena menurut kamu hidup gue kok gelap ya, hidup gue kok penuh misteri ya, akhirnya kamu juga memandang orang lain di sekitaran kamu, ya udahlah buat apalah lu ngomong banyak-banyak gitu, jadi nggak berguna lah buat gue, toh gue sendiri gitu yang ngejalanin nanti. Ini di awal-awal tahun energi itu masih ada, bukan berarti negatif, tapi mungkin karena kamu belum bisa lihat aja jalurnya kemana, dan ini masih berlanjut sebenarnya sampai bulan kedua, bulan ketiga semoga udah selesai. Bulan kedua kamu masih merasakan sendirian, kamu masih merasakan belum bisa gitu membuka diri, membuka hati untuk melihat lebih luas. Ini belum bisa, ya sudah nikmatin aja. Kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri, itu lebih bagus gitu. Nggak usah memaksakan kalau memang
kamu belum bisa menerima pandangan orang lain, gak usah dipaksain, kamu tetap lurus dengan apa yang sedang kamu kerjakan aja. Ininya, goalsnya kemana, udah kamu fokus di situ, gak usah paksain diri kamu untuk bisa terbuka kalau memang kamu sedang pengen sendirian. Di sini juga ada beberapa dari kamu yang lebih menarik diri ke dalam, lebih menarik diri dari lingkungannya untuk lebih damai. Kamu mendambakan kedamaian itu, mendambakan kedewasaan orang-orang. Di sini kedamaian yang kamu cari sebenarnya, peacefulnya kamu di dalam batinnya kamu. Jadi beberapa orang dari kamu akan menarik diri dari lingkungannya, mungkin yang menghilang sesaat. Meskipun di sini tetap kamu kerja keras untuk mengatasi semua yang ada di dalam diri kamu. Semua pekerjaan kamu jalankan secara biasa aja, keuangan kamu pun baik-baik aja kalau aku lihat. Cuma di sini memang ke-distract dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kamu. Gitu. Kini kamu tetap bekerja keras untuk istilahnya berpikir secara realistis, banyak introspeksi diri yang sedang kamu lakukan di 2021. Memang kamu didorong untuk ke sana. Masalah-masalah yang misalnya masalah yang lalu itu dimunculkan kembali di ingatannya kamu, di memorinya kamu, pikiran sadar kamu, dan ini harus kamu sadarin, artinya proses untuk dilepaskan, proses untuk dimaafkan. Ketika satu masalah itu kemudian diingatkan, artinya ada yang belum selesai. Proses maafkan itu harus kamu lakukan dan kemudian dilepaskan, diikhlaskan. Semua harus lebih realistis. Kamu berusaha untuk realistis dan selanjutnya menuju pertengahan tahun kamu udah lebih bisa let it flow gitu. Kamu ngikutin alurnya, kamu tahu emosional kamu seperti apa, kamu lebih care sama diri kamu dan kamu mulai terbuka, mulai membuka diri dengan sekitarnya kamu mulai belajar mencintai lagi sekitarnya kamu gitu. Kamu mulai lebih bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan sadar kalau selama ini mungkin ada kesalahan, ada juga kebaikan, mungkin lingkungannya nggak pas, mungkin juga pas gitu. Jadi banyak pertimbangan yang sudah membuka hati kamu, membuka pikiran kamu bahwa ya udah ngapain dipaksain, biarin aja jalan sejalannya aja gitu. Toh bukan kita yang ngatur gitu kan. Dan di sini memang kamu sadar untuk belajar dari banyak pengalaman, belajar dari orang lain, menyeimbangkan antara keyakinan kamu terhadap semesta, Tuhan, dan apa yang kamu kerjakan di dunia. Kamu berusaha untuk menyeimbangkan semua aspek dalam kehidupan kamu dan kamu cukup happy sih menjalankannya. Aku ngeliat kamu udah cukup dapat pencerahan di akhir tahun bagaimana cara menjalankan kehidupan kamu dengan lebih santai lagi. Jadi kayak misterinya terbuka satu persatu sebenarnya, karena misteri itu ada di dalam diri kamu. Dan kamu memanfaatkan momen ini untuk menyendiri, untuk introspeksi diri, reevaluasi lagi hidup kamu, dan kamu berhasil mendapatkan itu di pertengahan tahun dan you celebrate with your friend gitu kan. Kamu bersenang-senang dengan teman-teman kamu, meskipun ada trauma-trauma tetap gitu. Mungkin ada kejadian di mana kamu ada konflik dengan orang lain gitu. Cuma di sini aku ngeliatnya gini, tetap kamu memanfaatkan, harus banget memanfaatkan networkingnya kamu, lingkungannya kamu, supaya kamu tetap bisa fun sih sebenarnya. Apalagi tadi di awal udah diingetin, kamu berjalanlah dengan orang yang bisa benar-benar kamu percaya, trust gitu, yang tahu jalan pikiran kamu, yang ngerti frekuensinya kamu, supaya kamu nggak ngerasa sendirian. Kalau kamu belum menemukan, kamu nanti akan selalu merasa sendirian gitu, nggak dimengerti terus gitu. Dan setelah pertengahan tahun, di sini pelan-pelan menuju akhir tahun, aku ngelihatnya kamu tuh terlalu sayang dengan orang-orang di sekitar kamu. Ini yang harus segera move on, karena banyak pengorbanan yang kamu lakukan untuk orang lain, sekedar menyenangkan orang lain. Ini kamu disadarin menuju akhir tahun ini, kamu mulai disadarin stop it gitu. Stop kamu mengorbankan diri terhadap orang lain, karena akhirnya kamu sadar tidak berguna
Dan beberapa orang justru menyakiti kamu ketika sudah dibantu, ketika sudah disayang, ternyata balasannya itu tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kamu terlalu banyak memberi, kamu terlalu banyak, jadi move on dari cara-cara lama, biarlah mereka bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri gitu. Ini memang Scorpio itu kadang-kadang terlalu baik memang gitu, sampai akhirnya sering banget yang namanya mengorbankan diri. Nah di sini diingetin lagi, hey stop, 2021 kamu harus punya pengendalian diri gitu. Pengendalian diri bukan cuma untuk pengendalian ego yang negatif, ego baik pun harus dikendalikan. Kamu terlalu baik juga akan lebih mudah dimanfaatkan orang, bahkan dibohongin juga kamu nggak akan sadar. Ini diingetin untuk move on, kalau enggak kamu akan bertemu dengan orang-orang yang terus memanfaatkan kamu. Dan ketika kamu berhasil mengendalikan itu menuju akhir tahun sekitar Agustus, September mungkin, kamu akan lebih nyaman kok. Kamu akan lebih bisa melihat kebebasannya kamu. Ternyata kamu itu bebas. Ternyata kamu selama ini terkekang, terpenjara karena kamu merasa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Gue harus bantuin, gue harus begini untuk dia, gue harus begini. Itu penjaramu gitu. Jadi di sini aku ngeliat ada keadilan buat kamu, ada posisi-posisi yang pas buat kamu. Di saat kamu bisa tegas dengan diri kamu sendiri, masa depanmu justru lebih kelihatan, arahmu lebih kelihatan. Jadi di 2021 kuncinya adalah kamu harus lebih care sama diri kamu sendiri. Yang pertama harus ditolong adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain gitu. Orang lain sangat bisa bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri gitu. Biarlah mereka juga berjuang untuk hidupnya sendiri. Kamu pun berjuang kan. Jadi manfaatkan waktu yang sebanyak itu 365 hari ke depan. Kamu manfaatin untuk dirimu sendiri dan kamu akan bangga kok dengan dirimu. Fight dalam untuk diri kamu sendiri, mempertahankan prinsip kamu yang sudah berubah gitu kan, pola pikir kamu yang sudah berubah. Kalau kamu akan lebih care, lebih love sama diri kamu sendiri, love yourself first gitu. Yang pertama yang dicintai, disayangin itu harus diri sendiri. Yang pertama harus ditolong adalah dirimu sendiri dan kamu akan bangga dengan itu. Bangga dengan apa yang kamu miliki dan kamu pelan-pelan keluar dari penjara kepedulian kamu itu. Jadi kamu tidak memikirkan orang lain, kamu berani untuk bilang tidak ke orang lain gitu. Di saat orang lain minta pertolongan, kamu harus bisa objektif. Kalau memang dia minta pertolongan karena dia tidak mampu, ketidakmampuan, faktor eksternal atau faktor lingkungan, oke, kamu bantu. Tapi kalau dia mengalami masalah karena kesalahannya sendiri, biarlah dia bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Itu kuncinya untuk kamu biar bisa lebih luas memandang hidupnya kamu. Memang sampai akhir tahun kamu masih berusaha untuk mengendalikan diri. Begitu juga karena pengendalian diri ini kunci dari keberhasilan kamu di aspek kehidupan kamu yang lainnya. Dari asmara kamu, dari pekerjaannya kamu, mungkin kamu yang masih kuliah juga gitu, dari keberhasilan semuanya. Ini adalah ini yang paling bikin galau gitu, pengendalian diri ini yang paling utama buat kamu. Jadi kamu harus belajar untuk unconditional love, dimana kamu boleh sayang sama orang, boleh cinta sama orang, tapi kamu tidak terlalu terikat gitu. Kamu tidak terlalu bertanggung jawab di situ. Meskipun kamu memiliki segalanya mungkin untuk bisa membantu orang, tapi batasi, karena itu akan menciptakan situasi-situasi yang gak nyaman buat kamu gitu. Jadi ini PR kamu dalam pribadinya kamu untuk bisa kamu sikapi demi menunjang sebenarnya kegiatan kamu yang akan full di 2021. Tidak ada masalah dengan keuangan dan pekerjaan, bahkan karir kamu tidak ada masalah, asmara pun tidak ada masalah. Spiritualitas kamu jadi prioritas nomor 1 yang harus kamu pegang di 2021. Oke, Scorpio, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.